Saya kayaknya nggak akan lama-lama, langsung aja kita panggilkan untuk ngobrol bersama kita di sini. Please welcome Adi Nugroho selaku penulis skenario. Adi Nugroho. Next, kita panggilkan Uli Triani pemeran Catherine. Dari sebelah sana, dari sebelah sana. Halo, hai. Welcome, silahkan bergabung. Kita panggilkan Ibu Yati Surahman, pemeran Mbah Wongso. Halo Ibu Yati. Oh, ini aku fans banget. Maaf ya, aku Star Trek nih liatnya. Terima kasih. Mana penulisnya? Aku dites, MC-nya dites. Selanjutnya kita panggilkan ada Valerie Teresa Thomas pemeran Dinda. Hai Valerie. Sayang. Ini dia nih yang jadi anak. Silahkan. Dan kemudian kita panggilkan Cicio Madasero pemeran Alex. Oh, ini Halo. Ini yang tadi. Cio. Dan selanjutnya kita panggilkan Jeram Kurnia pemeran Reza atau Rosso. Rosso, ini dia nih. Halo, hai. Oh, ini dia nih. And the last man, kita panggilkan Nadia Arina pemeran Tika. Cuma sedikit ya. There you go. Sudah lengkap seperti bergabung bersama kita di sore hari ini. Mungkin untuk memulai ngobrol-ngobrol kita, supaya kita lebih santai sedikit, karena kita ngomongin tentang cita rasa Nusantara. Sepertinya masing-masing di antara kita punya makanan-makanan khas yang tentunya kita gemari dan kita sukain gitu ya. Jadi kita mau nanya sama masing-masing Kazan Crew yang saat ini hadir bersama kita. Kalau ditanya nih, ada nggak sih resep Nusantara favoritnya teman-teman? And also, apa makan atau masakan yang bikin teman-teman tuh rindu akan rumah? Kita boleh mulai dari Cio bingung. Kita mulai dari Cio kalau gitu. Sorry, gue gak denger. Gak apa-apa. Aku lagi pertanyaannya. So the question is, ada nggak sih makanan khas Nusantara yang dirimu paling sukain banget? Let's say misalnya aku paling suka rendang gitu, atau aku paling suka mangut misalnya. Dan makanan apa yang dirimu paling inget banget kalau misalnya ngomongin tentang rumah tuh makanan ini nih yang paling aku ingat? Oke, Cio. Yang aku suka itu sebenarnya simple banget. Aku suka banget soto Betawi ya. So easy to get, tapi betul? Setuju. Kalau yang bikin paling kangen rumah tuh rawon. Karena mama kan orang Surabaya. Jadi setiap kali aku pulang ke Surabaya atau apa, kalau di rumah tante atau apa pasti ada rawon. Wah, iya sih. Dua makanan. Gak apa, iso pedes mas. Loh, rawon rata-rata pedes loh biasanya. Tapi aku nggak pakai sambelnya. Oh. Nggak tahan pedes sayangnya. Karena lidahnya setengah bule kan ya. Setengah bule baik. Jadi rawon kalkulator nggak ngicipin pastinya? Enggak ya, bikinan rumah aja ya. Oke, kita mau ke Mas Adi dulu kalau gitu. Nah, Mas Adi, kalau Mas Adi makanan apa yang menurut Mas Adi tuh makanan kuliner Nusantara gitu yang paling khas yang Mas Adi suka, dan apa makanan yang mengingatkan Mas Adi akan rumah? Karedok. Karedok. Is that karedok lenca, you know? Sampai orek enak. Saya orang Jawa tapi tinggal di Bandung. Jadi karedok itu cukup mempengaruhi lah. Kalau makanan yang ngingetin rumah itu sego tumpang, nasi tumpang. Itu susah didapat kalau di Jakarta sama di Bandung. Oh, nasi tumpang. Nasi tumpang. Jadi, Oh. sambal tumpang pernah denger nggak? Aku baru dengar jujur Mas Adi. Itu dari tempe busuk itu Tumpang. di sambal. Oh. Pulang ke Jawa pulang ke Boyolali baru dapat lagi, ke Solo juga ada. Itu seger banget. Wow, berarti di Solo ada nasi tumpang. Di Klaten juga ada ya, Klaten. Klaten ya, Clayton. Ya. Baik, Mas Adi terima kasih. Kita mau ke Mbak Uli boleh? Mbak Uli, halo, hai. Kalau Mbak Uli apa nih yang makanan Nusantara yang paling spesial? Kalau misalnya makanan tuh aku paling suka kayaknya nggak bisa nggak makan bakso, tau nggak? Bakso, bener.
orang Sunda bakso. Bakso, Bakso. Tapi kalau makanan yang mengingatkan itu aku lebih ke sambal sih. Oh. Karena kan orang Sunda ya. Kalau Sumuhun. makan nggak mungkin nggak pakai sambal. Jadi kayak semua sambal tuh ngingetin aku sama rumah sih. I see. Pun biasanya kalau orang Sunda, kalau makan bakso, biasanya tuh lebih ke sambal dibaksoin kan? Iya benar. Jadi bukan bakso disambelin, tapi lebih banyak sambelnya dibanding baksonya. Makanya kalau traveling juga selalu yang dibawa apa? Sambal. Ah, Bener nggak? Kalau pergi ke luar negeri pasti yang dibawa sambal kan? benar. Apalagi sekarang banyak yang sachetan ya, jadi bisa aman dibawa ke luar negeri ya. Oke, ini kalau misalnya mau ada sambal sachet mau masuk, masih bisa ya. Siapa tahu kita masih bisa masuk ya. Oke. Terima kasih Mbak Uli. Aku mau ke, nah Ibu Yati boleh deh. Ibu Yati mau izin. Kalau Ibu Yati, makanan yang paling spesial tentang Indonesia, kuliner Indonesia itu apa sih? Cio bukan orang Betawi, dia suka soto Betawi. Aku kebetulan ada darah Betawi, sayur asem lah. Sayur asem. Apakah pertanyaan berikutnya? Apakah pakai ada ikan asin di situ? Itu pasti. Ada ikan asinnya. Pakai nasi juga? Pakai masa nggak pakai nasi, nggak kenyang dong. Benar. Indonesia banget ya. Sayur asem pakai ikan asin dan pakai nasi. Ada sausnya dong. Kalau yang mengingatkan Ibu Yati akan rumah, Ikan asin. ikan asin. Biasanya ikan asin apa? Jambal roti atau? Kalau ikan asin sih apa aja, yang penting asin. Oh yang penting Kalau asin. nggak ada ya terpaksa lumut garam aja kan. Ikan asin juga. Benar. Yang penting berarti Ibu Yati lebih kerasa asin berarti ya? Iya. I see. Oke. Aku mau ke Valerie, lompat dikit ke Valerie. Hai Valerie. Halo. Nah, makanan apa, kuliner apa dari Nusantara yang kamu suka banget? Kalau aku paling suka nasi ayam betutu, tapi aku setuju sama Kauli, aku bisa makan apa aja kalau ada sambal sama kerupuk. And that is so Indonesian ya? Ya, Kerupuk ya? sambal, Kerupuk. iya. Kerupuk tuh for some reason kayaknya dikasih makanan apapun ditambahin kerupuk tuh jadi enak ya? Iya. Kalau yang ingetin akan rumah apa? Kalau rumah, ya itu sambal sama kerupuk, aku kemana-mana kalau traveling juga bawa sambal. Jadi di rumah juga sering dibikinin sambal? Iya, selalu tiap hari. Pantas kompak ya sama mbaknya ya di rumah ya. Minta dibikinin sambal mulu soalnya ya. Oh gitu kuncinya ya. Thank you Valerie. Saya mau ke Jerome. Hai Jerome. Halo teman-teman, apa kabar? Ini yang buang-buang makanan. Kalian udah pada nonton? Aku belum bang. Loh. Nanti malam. Oh gitu. Malam. Bentar. Radia sama Cio terakhir ketemu sama aku juga belum nonton. Coba gue tanya dulu. Lu udah nonton belum sekarang? Ban action yang gak enak. Belum ada yang nonton. Masa? Iya. Nanti malam. Jadi kita lebih keren dibanding mereka ya guys ya? Sorry banget para pemain Kazan Crew-nya, kita duluan nonton ya cuy. Ya nggak apa-apa. Bagus. Kalau aku ditanya makanan favorit banyak sebenarnya. Salah satunya tadi udah disebut rawon. Tapi kalau aku itu nggak tahu kenapa yang paling aku suka dan menurut aku rasanya paling berbeda itu sate kelopo. Sate kelopo, kenapa? Ada yang tahu nggak sih? Sate kelopo itu nggak tahu gimana, tapi menurut aku sate. Tapi ada serutan kelapanya itu. Oh, I know that one. Terus dicampur dengan nasi, Ya. sambal dikit, enak banget. Itu jujur rasanya mix banget di mulut kan? Tapi kalau yang paling membuat aku ingat sama rumah atau keluarga gitu ya. Karena dulu ayah aku kebetulan orang Surabaya juga. Jadi sebulan sekali, 2 bulan sekali kita suka jenguk nenek. Dan depan rumah itu selalu sering banget lewat semanggi. Tahu nggak semanggi? Semanggi. Jawa Timur. Bakulan gitu ibu-ibu. Oh. Daun semanggi, ada sausnya, pakai kerupuk. Itu selalu yang bikin aku ingat. Dan di Jakarta itu nyarinya susah. Iya, Udah jarang, udah rare. benar. Karena rasa daun semangginya juga beda ya rasanya Beda. ya. Enak itu. Iya. Harus di Lestarikan. banyak ya. Di sini ada jembatan semanggi soalnya ya. Iya. Ya gitu lah. Ya gitu. Oke, kalau gitu aku mau ke Nadia. Makanan favorit Indonesia, sop konro kali. Sop konro akhirnya disebut juga. Iya. Berarti kamu suka yang agak pedes-pedes gitu ya? Sebenarnya kalau konro itu kan pedesnya kayak bukan pedes sambal gitu. Iya, ya, bukan. kayak ada dada Betul. gitu ya. Aku suka sih. Kalau yang mengingatkan rumah bakmoy. Bakmoy? Iya, tahu nggak sih bakmoy? Apa itu? Bukan. Jadi
nasi, terus ada kuah kaldu ayam. Wow. Sebenarnya dagingnya tuh harusnya pork, tapi biasanya sekarang sudah diganti jadi ayam. Terus ada tahu kecil-kecil, ada telur puyuhnya, enak deh pokoknya. Itu mirip-mirip kayak nasi tim gitu nggak sih? Kayak nasi tim. Kayak nasi tim betul Kayak ya? nasi tim. Oh, Tapi enak. kalau nasi tim kan bener-bener kayak udah bercampur sama nasinya Iya. gitu kan, si toppingnya itu. Betul. Ini tuh enggak. Itu enak banget. Itu di rumah dirimu selalu bikin kayak gituan Di waktu kecil? rumahku ya sering banget bikin gitu. Ah, nice. Berarti kalau misalnya mau ngicipin kita harus ke rumah dirimu ke apa? Ada yang dulu? Kebetulan saya orang Jogja, Iya. tapi kalau nggak salah itu makanan Jawa Timur sih. Oh, Nggak mau itu. Nggak tahu kenapa di rumah sering masak itu. itulah rahasia rasanya. Betul. Itu betul. Masuk untuk gue satu ya. Baik, terima kasih Nadia. Itu dia. Makanan-makanan spesial khas Nusantara memang banyak sekali ya. Dan termasuk ketika kita ngomongin tentang makanan yang mengingatkan kita akan rumah. Tentunya akan sangat banyak sekali. Setiap orang pasti punya yang berbeda-beda. Tapi kalau rahasia rasa, ini kayaknya menyimpan banyak sekali rasa di dalamnya. Termasuk ketika lagi nonton, rasanya tuh kayak perut kita bergejolak karena lumayan ya. Kita kayak disuguhkan makanan-makanan enak di depan mata kita, tapi kita nggak bisa makan. Oke, kita mau ngobrol sekarang sama Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, sebagai sang penulis Mas Adi. Kalau kita ngomongin tentang film Rahasia Rasa, ini kan membawa narasi besar juga untuk disampaikan dengan treatment yang sangat simple, mudah dimengerti juga, dan kemudian bisa menghasilkan karya tulis yang sangat berharga ibaratnya. Apa sih yang paling susah dari keseluruhan proses penulisan dari film Rahasia Rasa, Mas Adi? Banyak ya. Boleh, Mas. Yang pertama, kita sampai kesimpulan film ini harus light, harus bisa ditonton dan nggak terlalu berat buat penonton kita ya. Kita sampai sama Mas Anung kita kesimpulannya di situ. Cuman ada banyak hal yang ingin kita sampaikan kan. Kebayang. Nah, challenge dari film ini kayak gitu tuh, banyak banget kita sampaikan. Wah nggak cukup nih mas durasinya, kalau kita sampein bisa 5 jam nih film nih. Betul. Akhirnya ya begini yang seperti yang teman-teman lihat di sini. Cukup light ya, gimana? Kesannya gimana setelah lihat film ini? Bagus ya. Nggak terlalu berat kan? Nah, kita berharap seperti itu tanggapan penonton juga kan. Jadi kita akan akhirnya kita fokuskan ke beberapa hal. Untuk sejarah kita selipin dengan montage. Dan yang kita sadari banget dengan Mas Hanung itu, Mas ini kita pakai sejarah alternatif loh ini kan. Kita nggak akan bisa bedain mana yang di sejarah beneran, mana yang fiksi nih. Nah itu kan itu hiburan buat penonton kita lah. Silahkan pilih mana yang beneran, mana yang fiksi. Tapi saya berharap banget bisa menghibur, itu satu. Terus yang keduanya ya karena ini kita selalu siap lah ini kan, semoga jadi bahan obrolan juga nih. Karena ini sejarah alternatif kan pasti banyak yang protes, nggak gitu deh ceritanya, nggak gitu deh ceritanya gitu kan. Tapi ya begini, kita berakhir di film ini dan alhamdulillah bisa kita lihat bersama, cukup light dan menyenangkan buat kita semua. Itu saja. Ada lagi? I see. Aku penasaran juga nih sama proses penulisannya seperti apa, karena risetnya tentu tidak mudah ya. Ini kan ngomongin tentang sejarah juga ada di dalamnya gitu ya, even though it's alternate di film yang satu ini. Tapi itu ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan. Seperti apa mas proses risetnya sendiri? Proses risetnya cukup unik nih, karena kita memilih buku-buku Bung Karno ya. Jadi seperti kita tahu bersama, beberapa buku-buku Bung Karno itu sempat susah didapatkan kan. Akhirnya kita pilih ini salah satu buku Bung Karno yang cukup aman lah, kumpulan resep. Bayangkan kumpulan resep nggak ada bahayanya, ini belum resep nih. Apa idealisme yang akan disampaikan nih, apa norma-norma akan kita sampaikan. Cuman tantangannya kan begitu datang ke meja saya tuh, kita bikin film dari buku ini kan. Pernah saya ceritakan, wah novel nih ya, tebel kan novel ini. Saya bilang, ya ini kumpulan resep nih. Bagaimana kita membuat cerita dari kumpulan resep? Akhirnya yaitu kita riset, kita menemukan beberapa sejarah-sejarah yang unik. Akhirnya proses risetnya cukup menarik dan melibatkan kita ke beberapa tempat juga nih untuk mendapatkan sejarah-sejarah seperti itu. Hingga akhirnya mendapatkan the whole movie yang satu ini, yang baru aja kita nikmati bersama ya. Oke. Aku mau lepas sedikit ke Mbak Uli kalau gitu. Mbak Uli, Gue pernah ke Prabowo nggak bisa masuk. sebagai salah satu orang yang kemudian karakternya sangat menarik sekali, karena di belakang tuh kayak kesannya ngasih plot twist gitu ya. Mbak Uli sendiri seperti apa nih karakternya dari karakter ini menurut Mbak Uli? Udah kayak lahan Catherine tuh kelihatannya kan kayak perempuan gitu ya, cantik, elegan gitu, tapi ternyata berantem.
belakangnya kan gitu. Kelihatannya diam-diam aja gitu. Ternyata kan dia menyimpan sebuah misteri ya, menyimpan sebuah plot twist gitu sih kalau aku lihatnya kan. Kayak kalau bisa lihat nih, ini karakter ngapain sih di depan ngangong-ngangong aja nih dia diam gitu kan. Tapi kan ternyata di belakangnya dia ada misi yang harus dia selesaikan gitu. Oke. Nah tapi kan di situ ada actionnya juga ibaratnya ya. Ada penggunaan senjata dan lain sebagainya. Persiapannya seperti apa Mbak Uli? Apakah butuh waktu banyak untuk persiapan aksi seperti itu? Kita belajar sih beberapa kali gitu ya untuk mempersiapkan itu. Cuman memang teknis itu kan luar biasa sulit ya kalau action. Aku sama Nadia kan. Jadi untuk bisa dalam satu scene yang kita tembak-tembakan, lari-larian gitu kan kelihatannya gampang ya. Tapi kayak aku sama Nadia udah lari-lari terus kita, aduh lampunya nggak mati, ulang lagi gitu. Jadi tricky sih memang kalau adegan-adegan action tuh memang nggak cuman kita doang sebagai pemain, tapi juga ada maksudnya berkesinambungan sama kru, sama lighting, sama semuanya gitu, harus sync lah semuanya biar scene-nya bisa berjalan dengan baik. Ada teknis juga soalnya dalamnya ya. Betul. Tapi ada sempat luka-luka, memar-memar gitu? Memar dong pasti. Baik. Itu adalah hal standar ya. Iya. Soalnya pas kita selesai tuh aku sama Nadia kayak, aku kok memarnya sebelah kanan ya? Kayaknya aku tangganya di sebelah kiri deh gitu. Jadi kita kayak, ini memar apa ya gitu. Jadi kayak banyak-banyak gitu di tangan aku banyak memar-memar. Kayak aku bingung ini kenapa ya kita gitu. Tapi puas sama hasilnya? Puas. Aku belum nonton. Ih kan? Sombong udah nonton. Belagu sudah nonton. Oke, karena buat aku pribadi, aku bahkan berpikir dirimu punya kemampuan bela diri. That's why you did a great job with this. Ternyata nggak ada. Enggak sih, cuman memang aku suka olahraga aja. Jadi mungkin agak sedikit lebih gampang untuk menerima koreografinya. Oke, terima kasih Loli. Sama-sama. Aku mau ke Ibu Yati sekarang. Ibu Yati menarik banget di film ini. Aku mempercayai kalau dirimu memang jago banget masaknya. Aku kayak pengen banget main ke rumah Ibu Yati buat minta dimasakin rasanya. Ini kalau aslinya saya pernah masak, terus yang makan nanya, ini sayur sop apa sayur apa? Masa sop pakai cabai hijau? Aku sebetulnya nggak bisa masak, bisanya cuma makan. Tapi kalau misalnya urusan rempah-rempah, karena kan ibaratnya Ibu Yati yang bisa bikin mengembalikan lidahnya Rasul kembali seperti semula. Untuk urusan jamu dan rempah-rempah, apakah Ibu Yati juga punya intuit gitu? Kalau itu karena saya dari kecil seneng rempah, tidak suka dengan obat-obat kimia. Oh wow. Saya sukanya rempah, jadi kalau sakit flu apa gitu semua pakai rempah. Kayak kan karena umur ya udah banyak ya, dengkul sakit apa, minumnya jus serai. Saya jus, lalu saya minum air disaring pasti ya. Kalau masalahnya aduh keselak. Iya benar sih. Iya. Gitu sih. Oh, jadi sebenarnya dari kecil sudah memang terpapar dengan jamu-jamuan dan rempah-rempah. Jadi begitu main di film yang satu ini kayaknya sudah menguasai, sudah bisa membedakan antara satu rempah dengan apa yang lainnya. Udah sih, makanya udah kenal itu jahe mana, kunyit mana kan gitu. Betul. Karena udah biasa bertemu dengan rempah-rempah. Iya benar. Karena kalau saya nanya ke sebelahnya belum tentu sebelahnya tahu ya bedanya kunyit sama jahe ya. Betul. Dia sudah pasrah. Betul. Aku memang menyerah. Siap. Ibu Yati, terima kasih banyak Ibu Yati. Aku mau lompat ke Valerie sekarang. Vel. Nah, ini dia. Karakter yang cukup di awal sampai akhir tuh kayak roller coaster. Di awalnya gimana, akhirnya gimana, apa segala. Susah gak sih meranin karakter yang kayak gini yang kayak jang gitu? Sebenarnya Dinda itu karakternya cukup misterius ya, karena dia tuh main di dua spektrum emosi yang berbeda, di mana di satu sisi dia itu nurut sama bapaknya, tapi di satu sisi dia tuh sangat punya kepribadian yang sangat liberal gitu. Jadi untuk mendalami karakter Dinda, aku lebih banyak ngobrol sama Mas Fe, sama Mas Hanung, karena kita juga harus mengerti psikologisnya kenapa Dinda bisa seperti itu. Jadi cuma bisa dicapai lewat ngobrol sih sebenarnya, like ngobrol, nulis, benar-benar gimana ya? Ya lebih banyak ngobrol sih.
susah apa enggak meranin karakter Dinda tentunya pastinya challenging. Pastinya challenging, tapi ya gimana ya, meranin orang-orang meranin gadis misterius tuh kayak susah sih karena harus susah ditebak gitu kan. Iya. Jadi gitu. Tapi Indianya kita melihatnya tuh kayak wah gila ya, kerennya ternyata gitu. Ada adegan kayak gitunya loh. Iya, kalau Dinda tuh lebih ke inner conflict sih. Jadi apapun yang dia pikirin tuh internal. Jadi susahnya di situ. I see. Iya. Oke. Tapi thank you banget karena kita mau ngomong apa ya? Takutnya ntar spoiler soalnya. Iya, makanya bingung juga nih. Bingung ya, kita tahan-tahanin aja ya. Oke. Kita beralih kalau gitu dari Dinda alias ada Valerie, kita mau lompat ke Cio sekarang. Cio, is that quite hard untuk dirimu memerankan karakter Alex? Yes. Why? Ya satu teknis harus masak. Jadi chef, professional chef, sama kayak chef Reza ya. Aslinya aku hampir nggak bisa masak. Aku cuma bisa bikin pasta atau apa yang udah gampang lah, udah ready made, tinggal masak apa segala macam sausnya. Jadi kita belajar teknisnya lumayan lama buat motong apa segala macam. Dan juga sebenarnya yang lumayan tricky buat aku, Alex juga orangnya he's not straightforward ya, kayak di depan, tanpa spoiler ya, di depan Reza kita temenan, tapi sebenarnya kalian tadi udah nonton apa yang diperbuat sama Alex itu kan that's not a good friend gitu. Jadi ya sama sih kayak Valerie, lumayan personality-nya cukup conflicting apa yang terlihat di luar dan di dalamnya. Jadi it's quite challenging for me. Oke. Tapi dari data yang kita dapatkan sebagai salah satu orang yang kemudian melakukan pendalaman karakter ya. Jadi katanya Cio ini sampai bawa pulang chopper board ke rumah karena dikasih PR sama Mas Greg ya, yang membantu kita untuk masak-masak gitu ya ibaratnya. Itu tuh gimana ceritanya? Iya, jadi Mas Greg itu food stylist, coach kita. Oke. Aku, Jerome, sama Nadia ada workshop 3 minggu buat teknik soal masak-masak segala macam. Lo juga dibawa pulang gak sih Jerome, chopping boardnya? Iya, kita jadi dibawain pulang pisau, chopping boardnya, sama waktu itu aku kalau nggak salah dibawain timun 1 karung tuh. Suruh bukan 1 plastik lagi, 1 karung di timerin gitu. Jadi misalnya dalam 30 detik dari timun utuh harus bisa dipotong sampai dicacah gitu. Dan potongannya nggak boleh yang tebel tipis, harus konsisten, harus presisi kalau kata Nadia. Jadi it's quite challenging sih. Oke, jadi tidak mudah untuk kamu belajar seperti itu. Tapi sekarang udah mulai belajar masak kan? Sekarang kalau masak nggak jago, tapi kalau motong gue jago sih. Oh, cuman di khusus? Motongnya aja. Iya. Jadi kalau misalnya nyokap gue masak, gue yang motongin, gue mau, tapi tetap nyokap gue yang masak. Oh, tapi bisa memotong yang lain selain timun? Wortel. Wow, yang sejenis ya bentuknya ya? Enggak, gue lumayan bisa lah. At least tangannya gimana yang aman dan cepat itu gue udah ada basic-basicnya dari Mas Greg. Udah menguasai. Tapi kalau Bombay beda loh caranya. Itu sakit di mata ya? Itu sakit di mata, betul, itu juga betul ya. Baik, terima kasih ya. Setidaknya dia tahu kalau motong bawang bombay itu nyakitin mata ya. Kita beralih ke Jerome kali ini. Jerome memerankan karakter Reza yang cukup kompleks ya. Punya trauma, mempengaruhi karir, kehilangan jati diri, dihinati juga sama orang terkasih. Treatment khusus apa yang kemudian Jerome lakukan untuk membentuk karakter dari Reza? Banyak ya. Maksudnya pertama-tama kalau cara aku biasanya itu jadi baca dulu, dan nggak mungkin sekali baca itu begini, jarang. Pasti kenapa begini, kenapa kok dia begini. Nanti habis itu kita diskusi sama sutradara, diskusi sama antar pemain, diskusi sama penulis, sama produser, sama semua orang yang terlibat, dan kita membuat satu cerita sendiri latar belakang kira-kira kenapa kok si Reza ini bisa kalau melihat sesuatu reaksinya seperti ini. Karena kalau Jerome pasti beda, kalau kamu juga pasti beda gitu. Pertama kita buat dulu itu satu sampai sebisa mungkin masuk akal, dan berangkatnya dari situ aja sih sebenarnya. Ada satu karakter sendiri nggak sih yang menurut dirimu kayak oke, kayaknya ini orang mirip banget sama karakter Reza dan ini yang dijadikan acuan quote unquote? Biasanya kalau aku itu nggak satu tapi banyak. Jadi ada beberapa, misalnya kalau sebagai di dapurnya ngambilnya dari orang sini. Kalau untuk sebagai
sehari-harinya atau dengan pasangan ngambilnya dari orang sini. Untuk bajunya gitu, juga pasti berbeda karena memang baju sudah disiapin, tapi itu ada diskusi juga. Seperti mungkin ada kacamata. Yes. Itu kacamata itu sebenarnya terinspirasi dari first AD kita, Vehero. Oh. Jadi pakai aja kayak lo gini bagus nih bro, ya udah gitu misalnya. Jadi kayak diambilnya dikit-dikit terus digabung jadi Resa gitu. Oke. Tapi kan dalam sepanjang film ini tuh ada beberapa adegan di mana dirimu harus ngerasain banget, you feel it gitu ya, about your own feelings. Dirimu ngebantu dengan metode-metode misalnya pakai lagu gitu-gitu nggak sih? Is there any playlist yang dirimu? Enggak, gue nggak pernah pakai playlist kayak beberapa teman-teman yang gue pernah kerja sama ya, mereka pakai playlist. Tapi mungkin lebih ke situasional karena dari latar belakang yang udah kita buat, ya berangkat dari situ aja kayak kira-kira kalau dia kayak gini sedihnya kenapa ya, marahnya kenapa ya, di situ. Satu lagi Jerome, jadi kalau kamu nanti nonton filmnya, sombong lagi nih gue. Yeah. Banyak banget kayak golden scene di film yang satu ini, dan dirimu tuh menjadi bagian dari that golden scene. Dan itu bisa lihat pemandangannya bagus banget. Ada satu momen di mana kamu jalan dari bawah ke atas, di belakangnya tuh langsung gunung. Jadi ada pemandangan gunung and it was beautiful. Yeah. Ada satu lagi scene sama kamu bareng sama Nadia. Kemudian di on that scene gitu ya, belakangnya tuh kayak persawahan. Itu cantik banget. Iya, itu memang kita waktu itu ekstra hari itu khusus untuk ngambil adegan itu. Jadi kita memang syutingnya hampir semua tuh di Jogja. Iya kan ya? Habis itu kita khusus ke daerah sana itu di mana ya persisnya? Di Gunung Kidul. Iya di Gunung Kidul. Kita 1 jaman gitu. Kayak itu kayak ke arah Magelang. Ke arah Magelang. Oh sorry. iya. Kita pindah-pindah. Tapi khusus untuk yang adegan yang kamu maksud itu kita khusus ke situ karena memang itu terkenal sangat indah. Banget. Dan bahkan warga-warganya juga sangat baik, sangat apa ya? Masih hidupnya sederhana dan kalau mereka melihat orang lain masih saling nyapa satu sama lain dan pengunjung juga. Dan aku rasa karena memang alamnya indah, orang-orang jadi indah, makanya mungkin tadi Tercapture dengan baik ya. dengan baik. Gue sih belum nonton ya. Oh iya. Tapi bagus banget soalnya. That scene is Bagus ya. really beautiful. Okay, is there any your favorite scene mungkin? My favorite scene favorit gue di film ini. Semuanya seru sih. Tapi mungkin lebih di adegan-adegan yang berantem. Oke. Karena itu ribet. Kadang tuh yang seru yang ribet. Iya. Jadi kayak ribet nih nggak kelar gitu kan. Jadi kita harus nyoba lagi dan perasaannya itu jadi teringat dan jadi seru ketika udah selesai. Oke. Karena rame-rame kita kerjain sama bareng-bareng. Kira dapet deh. Dapat dengan bagus banget kok Jerome. You did a great job. Thank you. Satu lagi yang gak kalah bagusnya di film yang satu ini ada Nadia Arina. Nat, kamu bagus banget mainnya di film yang satu ini. Sebagus itu. Gue penasaran, menghidupkan karakter Tika tuh gimana sih? Susah gak sih buat kamu? Karena gak gampang loh untuk bisa membuat karakter Tika yang dari jutek jadi baik, jadi menyenangkan gitu ya. Dan terakhir jadi heroik banget. Seperti apa, Tik? Halo semuanya. Kaget. Halo teman-teman, terima kasih sudah datang di preskon kita, udah nonton juga filmnya. Kalau misalnya apa sih gitu yang sebenarnya apa bagian tersulit untuk membangun si karakter Tika ini? Satu yang pasti dari teknis masak-masaknya itu dulu sih. Karena aku nggak suka masak, nggak bisa masak, bisanya makan gitu kan. Tapi sedangkan Tika ini punya warung makanan di desa yang cukup terkenal gitu kan. Jadi kan memang dia setiap harinya harus masak. Nggak mungkin dong nanti kayak close up tangan gue kayak motongnya kayak Kaku gitu ya? Kaku gitu kan. Mungkin dari situ itu kita juga dikasih workshop juga, belajar ya, walaupun memang sudah dikasih list untuk director shotnya, jadi lebih yang kita butuhkan saja untuk shot-shotnya.
Terus ini mungkin juga karakter yang baru untuk aku juga ya. Maksudnya sebelumnya aku belum pernah menjadi Akam si tomboy seperti itu. Akam si tomboy, Betul. baik, iya. Terus juga Tika ini kan setiap harinya memang bawa motor kopling gitu kan. Bener. Aku pun gak bisa bawa motor. Hah, masa? Gitu. Iya. Tapi kok tadinya lancar-lancar aja? Ya karena tiap hari latihan. Oh, wow. Tiap hari latihan. Bisa ya bawa motor matic itu juga di komplek gitu. Kalau benar. misalnya yang terjal-terjal gitu kan nggak bisa. Tapi akhirnya untung dari tim Anak Muda Jago dan Dapur Film juga mau memberikan workshop untuk latihan motor kopling. Ditambah lagi kan juga tadi kalau nggak tahu ya ada ya, semoga adegannya yang aku boncengin Jerome. Ada banget. Jadi tuh lebih yang kayak gimana caranya gue harus nyelesain scene ini, ngebut-ngebut, terbiasa bawa Jerome dan kita semua nggak jatuh gitu. Itu sih mungkin kesulitannya, tapi ya karena jujur aku belum nonton filmnya, tapi semoga bisa terdeliver dengan baik. Bagus Nat, beneran bagus kok, serius kok, bagus banget mainnya di film satu ini. Terima kasih. Oke, berarti boleh di-list nggak apa aja yang kamu pelajari dari film satu ini? Karena dengar-dengar banyak ya, masak iya, naik sepeda motor iya, apalagi action scene? Iya, oh ya action juga ada, walaupun mungkin gak banyak, cuman memang juga diberikan workshop juga. Terus juga dialek Jawanya. Oh iya, jadi tapi ngobrol sama dirimu tuh sangat khawatir banget dengan dialek Jawa karena dirimu harus belajar lagi dialek Jawa. Betul. Karena kamu gak dari situ ibaratnya. Iya. Tapi terdengar sangat natural banget ya gak sih? Setuju gak sih teman-teman? Sepi banget kayak warnet. Kok terpaksa gitu sih teman-teman? Enggak, soalnya saya pegang kamera, jadi maksudnya mereka harus fokus sama kameranya gitu. Iya, sebenarnya kalau dialek Jawa aku udah pernah memerankan, tapi kan Jawanya Jawa Timur, ini Jawa Tengah, jadi beda kan bahasanya juga. Cuman ya kebetulan acting coach kita juga Mas Guteng itu orang Jogja gitu. Dan biasanya kalau kita syuting di Jogja itu kan semuanya emang berbahasa dengan dialek-dialek Jawanya itu kan, jadi kayak itu sangat membantu aku dulu sih. Wow. Gitu. Bagus. Ini pertanyaan berikutnya ya. Ini menjadi representasi dari orang yang melestarikan kuliner Nusantara. Apa yang ingin Nadia sampaikan pada orang-orang Indonesia terkait cita rasa Nusantara? Kalau dari aku mungkin aku sebagai warga negara Indonesia, aku kira aku sudah tahu banyak gitu tentang masakan Nusantara. Tapi ternyata melalui film ini juga aku ternyata banyak nggak taunya gitu. Bahkan aku juga belum pernah makan mangut lele sebelum syuting ini. Tapi udah kan sekarang? Udah. Cuma maksudnya aku aja itu baru satu dish doang ya. Kayak aku nggak tahu ini makanan dari mana dan rasanya kayak apa, terus isinya apa aku nggak tahu gitu. Jadi harapanku sebenarnya dengan adanya film ini selain menghibur tapi mengedukasi penonton juga bahwa banyak sekali masakan Nusantara yang mungkin kita sendiri tuh nggak tahu gitu. Dan aku berharapnya semakin banyak atensi dari masyarakat Indonesia untuk kuliner Indonesia sendiri gitu, karena negara kita ini kan dijajah karena rempah-rempahnya ya gitu. Istilahnya orang-orang di luar negeri tuh memberikan banyak atensi dan malah pengen banget setiap hari bisa makan dengan masakan yang kaya akan rempahnya. Kenapa kita nggak bisa lebih memberikan, merayakan masakan kita sendiri itu sih. Dan semoga pulang nonton ini jadi pengen pesen gimana ya nih mangut lele atau gimana ya cara bikinnya gitu. Jujur itu yang aku pikirkan sejak tadi ya. Tadi aku mau nanya sama Nadia malah. Ada referensi mungkin mangut lele yang enak gitu di Jakarta? Ada yang bilang Cempaka Putih. Ada di Cempaka Putih. Oh gitu. Makasih ya infonya ya. Oke, nanti kita cari. Iya. Nggak ada ntar? Belum dapet sih kalau di Jakarta. Oke. Nggak usah dijadiin bahan pikiran, nggak apa-apa ya. Nanti kita bikin thread saya di Twitter kali ya. Boleh banget. It's a good idea ya. Jangan lupa juga semua informasi dari Rahasia Rasa ada di sosial media, baik itu di Instagram maupun di X ya. Anyway, pertanyaan di tangan saya udah habis. Saya akan mempersilahkan kepada rekan-rekan media yang mau bertanya, boleh silahkan. Oke. Tim, boleh? Iya, silahkan. Halo. Hai Mas. Halo. Boleh
perkenalkan Mas siapa dari mana? Saya Reza, nulis di The Jakarta Post untuk The Weekender. Mungkin sebelum pertanyaan ke Mas Adi ya kan, saya punya pertanyaan terkait penulisan. Saya mau muji dulu how surprising mungkin ya babak kedua dari film ini ya. Ini kayak tipikal film yang kita pikir kita tahu mau nonton film apa, ternyata tiba-tiba lu bukan tentang itu. Jadi I really enjoy it. Thank you so much Mas Adi dan the whole cast and crew. Congratulations. Yang belum nonton mungkin nanti juga akan merasa entertaining juga. Nah, pertanyaanku ke Mas Adi ada 3. Yang pertama mungkin aku pengen nanya soal ini kan tiba-tiba di second half-nya kan jadi politis ya. Yang kita awalnya itu kita pikir ini adalah food film, tiba-tiba wah politis sekali pernyataannya gitu. Dan kalau saya notice sebenarnya di awal film itu obsesi itu kelihatan banget di highlight di film itu. Bagaimana mungkin karakter Reza yang diperankan oleh Jerome itu dikenalkan masaknya itu kayak penuh dengan amarah, dan ketika menyajikan makanannya pun makan pasta makan pakai tangan, sangat grip, sangat terobses gitu. Apakah ada pernyataan khusus yang emang Mas Adi pengen utarakan bahwa misalnya ternyata obsesi itu hal yang tidak baik? Karena kalau saya perhatikan sepertinya only ketika obsesi ini nggak jadi dalam sentral film ini, kelihatannya karakternya malah bisa menikmati film as is, bahkan bisa mendapatkan mimpinya di akhirnya gitu. Dan apakah ada hubungannya sama politik gitu ya? Karena saya rasa juga kayaknya politik is a very strong commentary di sini. Yang kedua, mungkin saya mau tanya juga ke Mas Adi, kenapa kuliner in particular? Karena kita tahu juga bahwa film kuliner kan di Indonesia itu tidak banyak, dan kalaupun ada, mungkin kalau kita pitch idenya, orang mungkin susah recall film kuliner apa yang mungkin berjuta-juta penonton. So why in particular kuliner, and how did you convince the stakeholders to make this film? Yang ketiga adalah kayaknya akan ada hint sequel ya, karena kelihatannya ceritanya belum selesai gitu kalau saya lihat nanti. Pertanyaan saya adalah, having watched this and enjoyed this, what does it make untuk bikin sequel ini? Berapa penonton yang harus didapatkan supaya mungkin teman-teman media juga bisa mengamplifikasi ini? Dan kira-kira apakah fokus kuliner ke depannya itu bisa keluar juga di daerah Jawa supaya bikin ceritanya mungkin tidak Jawa sentris? Terima kasih. Thank you Mas Reza. Ini sepertinya nggak cuma 3 ya, tapi ada 10 kayaknya. Di dalam pertanyaan ada pertanyaan lagi soalnya. Mas Adi silakan. Oke. Tenang Mas, aku bantu nanti aku ingetin. Silakan. Terima kasih Mas Reza udah menikmati film ini. Yang pertama kenapa kuliner? Ya itu pertama karena ini ya. Sebenarnya mungkin dari motivasi politis dulu ya pertamanya. Kebetulan, sebenarnya nggak kebetulan karena kita mencari juga ya, kita menemukan buku Mustika Rasa itu kan. Nah, setelah kita dalami ternyata buku Mustika Rasa itu bukan sekedar resep. Itu kalau dari Pak Karno sendiri itu bagaimana membawa kekayaan gastronomi Indonesia menjadi ini salah satu arsip gastronomi Indonesia yang paling lengkap nih menurut saya. Dan motivasi awal kita gimana caranya orang-orang Indonesia bisa kembali melirik buku itu menjadi salah satu acuan lah, jadi referensi baru lah. Bukan referensi baru ya, kembali menjadi referensi. Dan itu sebenarnya udah dari lama kan. Kalau dari sejarahnya sendiri bukunya emang agak kesulitan untuk bisa tampil ke publik kan. Dan akhirnya kita bisa mendapatkannya kembali, itu syukur alhamdulillah. Nah, nyambung ke ini, bagaimana Rosso itu yang ambisius, obsesif seperti itu kan. Itu mungkin sebenarnya itu metafor buat kita semua ya. Bagaimana orang kita itu obsesi dengan makanan lain lah, makanan bule lah, makanan ini kan, lupa dengan kekayaan kita sendiri ya. Dan pada akhirnya kita bawa, kalau bagaimana tiba-tiba Rosso bisa mendapatkan kembali jati dirinya dengan menerima itu semua, itu karena kita buat artnya Rosso yang tadinya Reza Equino Reza Equino Itali banget tuh, kembali menjadi Rosso yang sesungguhnya. Itu kita bawa art ceritanya seperti itu. Spoiler nggak ya? Enggak ya? Enggak, itu aja. Aman-aman ya. Kenapa kuliner? Udah tadi. Oh udah. Oh politis, yang politis tadi. Iya politis. Kenapa muatan politisnya sepertinya? Karena kita melihat pasar kita hobi banget yang urusan konspirasi ya. Sampai sekarang nih. Kenapa kita harus ini, kenapa harus itu? Wah, kita bawa ke konspirasi seru juga nih. Jadi di pertengahan film kita akan membuat agak terkejut nih waktu habis golden scene, kenapa tiba-tiba ada tangga nih.
kita pengen bikin apa ya, teman-teman dan penonton di sini itu tiba-tiba bisa melek lagi, oh ini ternyata ceritanya. Dan metafor buat kita semua ya, kita harus kembali kepada diri bangsa Indonesia lagi. Cheesy nggak sih kayaknya? Enggak. Pertanyaan berikutnya, ini tuh ada hint sequel nggak sih di akhir? Ada, ya karena hobi kita yang suka mencari treasure hunt ya orang-orang Indonesia ya. Ada hint-hint ini, jangan-jangan ini menuju sesuatu nih. Apakah harta karun Soekarno? Apakah ini? Ya silahkan tunggu aja mas. Ya mas Reza ya. Pertanyaan berikutnya, butuh berapa banyak penonton sih untuk bisa ada sequelnya? Betul ya mas Reza ya? Dari awal kita sama Mas Hanung kita berpikiran Jerome ya, yang berapa terakhir film Jerome? yang paling banyak. Itu Kita berharap nih. Urusan produser udah urusan saya. Ya, salah tanya ya. Ya nanti kita tanyakan ke Pak produser, tapi ada hint lah kenapa kita mengejar Jerome di sini ya. Oke. Hint kuliner, hint lagi dari film berikutnya, apakah fokusnya kan kuliner lagi, betul ya mas Reza ya? Oh, ada region di luar Jawa kah mengenai masalah kuliner ini supaya nggak Java sentris gitu ya? Iya. Dari awal sebenarnya kita nggak pengen Jawa sentris ya, tapi karena kebutuhan durasi ya. Seperti yang udah nonton pasti udah ketahuan kan, oh ternyata latar belakang Rosa seperti itu. Tadi udah kita bawa tuh, makanya kita butuh sequel nih. Ya mungkin berapa sequel nih untuk bisa seluruh kuliner Indonesia ya? Antar pulau dulu aja kali ya mas ya. Mungkin bisa sesuai provinsi mas. Sesuai provinsi ya, Betul. 34. Iya. 34. Jadi, Iya. Kita aminin dulu aja. Amin, kita berharap kita akan bisa membawa seluruh kuliner Indonesia. Amin, amin. Cukup mas Reza? Mas Reza terjawab semua ya. Baik. Selanjutnya lagi mau bertanya silakan. Boleh dibantu tim. Iya, mohon izin akan sedikit berjalan. Boleh. Hai. Halo, selamat sore. Dengan siapa dari mana? Kebetulan saya Andrewin dari Z Radio. And I would like to ask about apakah kedepannya Mas Adi ini kan ini kan it's about Japanese food, right? Saya mau nanya, apakah nanti akan bekerja sama dengan chef atau koki khusus untuk masakan Indonesia? Karena di film ini kan saya lihatnya kan dengan food stylist kan. Yes. Apakah bakal nanti ada kerjasama dengan mungkin Siska Suitomo atau Ridho Khairuddin atau chef khusus untuk masakan Indonesia untuk film selanjutnya atau sequel nanti seperti itu. Terus untuk overall for me it's perfect movie dari shooting how to cook the food, bagaimana cara memotongnya. Kebetulan saya suka masak. Dan saya sempat ikut beberapa kursus masak. It's perfect, really good. Thank you so much. Thank you. Nah, Mas Adi mungkin boleh dibantu kali mas. Siapa tahu mau kerja sama anak lama banget yang tahu, anak lama gue tahu nih. Umur lu tua yang tahu ya. Oke. Silakan Mas Adi. Terima kasih kalau sudah menikmati film ini. Tentu kami sangat berharap ya, karena kita dari awal kita pengen memvisualkan film ini foodnya itu yang beauty ya, biar kita penonton bisa ngiler gitu. Tentu saja kita berharap akan melibatkan chef-chef yang mumpuni dan memang ada semangat untuk membangun kembali kuliner Indonesia. Itu yang saya berharap banget seperti itu. Apa lagi? Iya. Iya benar. Mereka nggak anggap kayak makanan Indonesia, ini makanan Indonesia keren. Padahal makanan Indonesia bisa dibikin fusion yang kayak Mas Roso atau Mas Roso tayangkan di film. Padahal itu bisa di fusion dengan baik, asalkan kita tahu bagaimana ngolahnya. Jadi kita nggak harus, makanan Korea keren, makanan Western keren. Padahal kita bisa bilang, makanan Indonesia tuh keren banget loh. Contohnya mungkin ada beberapa dari makanan dari Jawa sendiri, ada Sulawesi mungkin, atau dari Sumatera yang bisa kita eksplor lagi ke depannya. Dan anak-anak muda bisa eksplor, karena seperti dalam sejarah yang dibilang
Belanda datang ke sini buat rempah-rempah, berarti kita bisa dong untuk menggali lagi rempah-rempah Indonesia menjadi masakan yang lebih enak lagi. Jadi mungkin kedepannya ada spaghetti sambal matah gitu kan? Sama jawabannya yang Nadia tadi. Oh iya. Itu jawaban saya kalau lagi promo media visi. Apa? Sama itu. Sama ya. Ya betul sekali seperti yang lain, hobinya Jerome sama Nadia nih. Jadi ya itu kalau siapa tuh ada, makanya kita mengundang teman-teman di sini kan, berharap mengundang penonton, anak muda Gen Z khususnya ya untuk kembali melirik ini. Tonton loh, ini makanan saya tuh keren-keren seperti itu. Nih, thank you Badul pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Boleh, silakan. Hai, dengan siapa dari mana Mas? Halo, nama saya Andesta dari media Khalid News. Mau bertanya, mungkin 2 pertanyaan. Pertama ke Mas Adi. Ini kan tadi pilihannya menghadirkan masakan Indonesia itu dengan cara yang masih tradisional ya dimasaknya. Masih menggunakan kayu, bumbu-bumbu juga diracik satu-satu gitu masing-masing. Dalam proses riset yang dilakukan ke beberapa daerah, mungkin apakah memang restoran-restoran yang ada saat ini itu memang praktiknya relatif masih tradisional yang ditemui, apakah memang seperti itu atau sudah berubah sebenarnya, maksudnya resep tradisional tapi cara masaknya sebenarnya di realita itu udah nggak tradisional lagi. Itu untuk Mas Adi. Yang kedua mungkin untuk Jerome ya sebagai pemeran, gimana sih kesannya pelajar memproses makanan secara tradisional itu dekat dengan api, lebih mengenal lagi bumbu-bumbu, berbagai macam bumbu itu. Kesanmu seperti apa sih? Mungkin juga bisa memberi penilaian sebenarnya apa sih yang membedakan ketika masakan, ketika satu resep dimasak dengan cara tradisional atau dimasak dengan cara yang modern, katakanlah menggunakan kompor, menggunakan api dari gas bukan dari kayu. Ada beda rasa yang mencolok nggak sih sebenarnya? Itu aja Mas Adi. Thank you Mas Andesta, silakan. Mas Jerome dulu, mau jawab? Boleh. Makasih pertanyaannya. Rasa masakan beda sama Pipong. Aku tanya sama Chef Juna dulu kali ya. Beda. Bingung juga. Sedangkan kan kalau kita di sini kita syuting, kita tuh nggak beneran masak, Mas. Kita lagi simulasi. Jadi misalnya kita motong gitu. Kita ada workshop motong. Karena apa kita ada workshop motong? Karena kita memerlukan shot memotong. Kenapa kita ada workshop ngulek? Karena ngulek tuh kalau gue pegang ngulekan pasti nggak karakter gue pegang ngulekan pasti nggak sejago karakternya dia megang ngulekan, karena kan ceritanya memang dia sudah jago, sudah lama mengulek dari lahir mungkin. Dan di sini lu ngulek misalkan. Karena harus melanjutin warung makanan. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku jawab menurut aku pribadi ya, aku sih emang sebenarnya kalau aku pribadi aku suka masak apapun masakannya itu. Dari kecil itu aktivitas yang aku sering lakukan dengan bude dan aktivitas yang sering aku lakukan dengan ibu aku sendiri. Jadi dekat sama api ya masak gitu. Dan kalau aku juga suka makan, jadi aku suka makan bukan hanya di restoran-restoran yang masakan Indonesia dengan kompor, tapi aku juga suka pergi ke daerah yang mungkin mereka masih melakukannya secara tradisional, dan menurut aku rasa itu ya relatif. Bisa jadi yang di kompor lebih enak, bisa jadi yang di tradisional lebih enak, tergantung kita makannya di mana. Oke, dalam prosesnya ketika lagi masak gitu ya, antara